Toyagi, berjumpa lagi dengan Toyagi untuk memperkenalkan produk-produk Toyagi yang telah dipasarkan sejak tahun 2007 dan sekarang produk-produk terbarunya juga sudah dipakai di perumahan-perumahan ternama di Indonesia. Hari ini Toyagi sedang ada di klaster Heron, Sumare Cluster Pong nih teman-teman. Klaster Heron ini merupakan klaster termewah yang ada di Sumare Cluster Pong nih. Jadi untuk kualitas produk yang dipakai sudah pasti memiliki kualitas premium. Untuk produk-produk yang dipakai ada apa saja? Yuk kita masuk ke dalam. Kemewahan yang ada di klaster Heron ini sudah bisa dilihat dari digital lock-nya teman-teman. Di pintu utama, digital lock yang dipakai adalah digital lock paling canggih dari Toyagi yang sudah dilengkapi dengan fitur face recognition. Jadi teman-teman cukup menatap ke arah sensornya saja, nanti digital lock-nya akan otomatis terbuka. Ini ya teman-teman, cukup ditatap saja. Kemudian seperti digital lock pada umumnya, digital lock ini juga bisa dibuka dengan menggunakan RFID card. Lalu bisa juga dibuka dengan menggunakan fingerprint. Selanjutnya digital lock ini juga pastinya bisa dibuka dengan menggunakan PIN. Digital lock ini juga sudah bisa dikoneksikan dengan aplikasi Tuya yang ada di handphone teman-teman. Jadi keunggulan menyambungkan digital lock ini dengan menggunakan aplikasi Tuya adalah teman-teman bisa membukakan digital lock ini untuk tamu kalian dimanapun kalian berada. Jadi caranya adalah teman-teman cukup membiarkan tamu untuk menekan doorbell ini. Nanti sudah akan langsung mendapatkan notifikasi yang ada di aplikasi Tuya. Lalu teman-teman bisa memilih untuk membuka atau menolak untuk membuka digital lock ini. Dalam kondisi emergensi seperti ketika baterai mati dan teman-teman belum sempat charging, digital lock ini juga bisa dibuka dengan menggunakan kunci manual yang dilindungi oleh cover. Jadi covernya cukup dibuka. Di dalam sini sudah ada slot untuk kunci manualnya. Lalu ketika baterai habis dan teman-teman lupa untuk membawa kunci manual, bisa dipakai saja ini emergency power supply. Cukup dicolok dengan menggunakan power bank yang memiliki USB tipe C. Untuk menambahkan keamanan teman-teman, digital lock ini ketika sudah 5 kali salah memasukkan entry method, baik itu berupa wajah ataupun password, akan memasuki mode keamanan khusus, yaitu sirene berbunyi selama 15 detik, dan setelah sirenenya selesai berbunyi, digital lock ini akan memasuki mode system lock selama 1 menit. Jadi selama 1 menit digital lock ini memasuki mode system lock, teman-teman tidak akan bisa mengoperasikan digital lock ini sampai mode system locknya selesai. Oke, sekarang kita contohkan ya untuk mode system lock di digital lock ini. Saya akan masukkan 5 kali salah fingerprint. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang kelima akan membunyikan sirene. Setelah sirene ini berbunyi, setelah 15 detik, digital lock akan masuk ke mode system lock. Untuk di bagian dalam, digital lock ini memiliki layar yang menangkap angle sebesar 175 derajat. Cukup ditekan saja, nanti layarnya akan menyala dan menunjukkan situasi yang ada di depan rumah teman-teman semua ya. Selanjutnya, di sisi dalam layar ini dilengkapi dengan slot microSD yang bisa menampung microSD sampai dengan 128 GB. Bisa dipakai untuk menyimpan foto serta video yang ditangkap oleh kamera digital lock. Untuk baterainya memakai baterai lithium 8400 mAh, membuat baterai ini jauh lebih awet dibanding baterai-baterai lainnya. Lalu di bagian bawahnya ya teman-teman, di sisi bawah ini ada yang namanya double lock. Ketika diaktifkan, digital lock ini tidak akan bisa dibuka baik itu dari sisi dalam maupun dari sisi luar. Cara mengaktifkannya, teman-teman cukup diklik saja. Dan untuk menonaktifkannya, cukup diklik balik. Ketika sudah dinonaktifkan,
memastikan Digital Lock ini sudah bisa bekerja seperti normal lagi ya. Di sisi dalam Digital Lock ini memiliki tuas yang berfungsi untuk mengunci dan juga membuka secara manual ya teman-teman. Jadi ketika menguncinya cukup digeser ke arah kiri, dan ketika untuk membukanya cukup digeser ke arah kanan. Berikutnya di bagian paling bawah ini ada automatic lock. Ketika ditekan di bagian lock otomatis ini, Digital Lock ini akan mengunci ya teman-teman. Lalu untuk membukanya cukup ditekan saja di bagian untuk unlocknya. Ini pastinya memudahkan untuk anak-anak yang tidak sampai ke bagian tuas nih. Di bagian bawah pintu utama ini juga sudah dilengkapi dengan door stopper magnet nih teman-teman. Fungsi dari door stopper ini adalah supaya ketika pintu terbuka, pintu dan dinding tidak akan saling menabrak, sehingga pintu dan dinding tidak akan tergores. Berikutnya di bagian jendela menggunakan hardware milik Toyagi berupa Ramskar nih teman-teman. Ramskar ini memiliki finishing satin nikel. Fungsinya adalah untuk menahan jendela. Lalu untuk di bagian bawah ini juga menggunakan hardware Toyagi berupa spring tape. Fungsinya adalah untuk mengunci jendela. Oke teman-teman, sekarang kita ke pintu toilet tamu nih. Untuk handle yang dipakai merupakan tipe terbaru dari Toyagi, yang desainnya juga sangat sesuai dengan estetika master handle. Dan pastinya paling penting bentuknya ini ya teman-teman, sangat nyaman ketika dipegang, jadi menyesuaikan dengan grip di tangan kita. Untuk bagian badan kuncinya memakai lock case milik Toyagi yang dibuat dari material stainless steel SUS 304 berstandar internasional. Untuk knop silinder Toyagi ini, menguncinya bisa 2 kali putaran ya teman-teman. Selanjutnya di bagian engsel yang dipakai adalah engsel Toyagi yang dibuat dari material stainless steel SUS 304. Dilengkapi juga dengan 2 ball bearing membuat engsel ini jauh lebih kuat, dan pastinya ketika pintu itu dibuka menjadi lebih halus. Untuk bagian storage room ini menggunakan hardware dari Toyagi berupa flash pull atau handle mangkok. Handle mangkok terbuat dari material stainless steel SUS 304. Lalu untuk bagian badan kuncinya ini terbuat juga dari material stainless steel SUS 304, tapi ini tipenya roller ya teman-teman. Kemudian ada juga silinder Toyagi. Untuk spesifikasinya sama dengan yang ada di pintu toilet tamu ya tadi, tapi ini tipenya adalah double cylinder teman-teman. Untuk engsel masih sama ya teman-teman, memakai engsel milik Toyagi. Lalu untuk bagian sini ada grendel tanam atau flashbolt. Flashbolt yang Toyagi itu terbuat dari material juga stainless steel SUS 304. Guna dari grendel tanam ini adalah untuk menahan daun pintunya. Lalu di bagian bawah ini ya teman-teman, ada grendel tanam juga pasangan dari grendel tanam yang ada di atas tadi. Materialnya sama, stainless steel SUS 304. Kemudian ya, ini akan tunjukkan untuk saat penguncinya seperti itu. Ini di bagian bawahnya ya teman-teman, ada dashboard stripe atau DPS-nya. Fungsinya supaya kotoran atau debu itu tidak masuk ke bagian bolongannya. Berikutnya di bagian jendelanya ini memakai engsel dari Toyagi ya, engsel khusus jendela. Materialnya juga dibuat dari material stainless steel SUS 304. Sampai jumpa teman-teman, sampai bertemu lagi di proyek selanjutnya.